Perkenalkan, nama lengkap saya Skolastika Haryati, NIM 2018 310039. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai studi tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu sendiri adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Ilmu perilaku konsumen membahas tentang bagaimana individu mengambil suatu keputusan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya, yaitu waktu, tenaga, dan uang untuk mengkonsumsi sesuatu, termasuk mempelajari apa, mengapa, kapan, dan di mana seseorang membeli, serta seberapa sering seseorang membeli dan menggunakan suatu produk dan jasa. Yang berikut saya akan membahas mengenai 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Faktor yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasaran harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua, faktor sosial, di mana perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian konsep diri pembeli. Yang keempat, faktor psikologis, di mana pilihan pembeli dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Perkenalkan, saya Maria Theodora Kurniati dengan NIM 2018 310057, yaitu menjelaskan tentang memahami customer buying and buying behavior, yaitu di dalam proses memahami pola pembelian konsumen dan tingkah laku pembelian. Maka perlu diketahui terlebih dahulu yaitu apa dan siapa konsumen itu. Nah, di sini ada 5 perilaku memahami konsumen. Yang pertama, who is important, yaitu siapa yang penting. Dalam konteks mempelajari perilaku konsumen, tentunya yaitu konsumen atau customer sendiri. Pada perusahaan yang hanya tergantung dengan penjualan barang, yaitu di mana di sini pembeli adalah raja, yaitu jika mereka tidak membeli produk dari perusahaan, maka perusahaan tersebut akan bangkrut atau mengalami suatu kegagalan dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu how do they buy, yaitu bagaimana mereka membeli. Oleh karena customer itu penting, maka perlu diketahui bagaimana mereka membeli barang yang dibeli. Beberapa customer menginginkan delivery atau pengiriman, yaitu dilakukan dengan 2 cara, yaitu membeli secara langsung ke supermarket atau secara online. Dengan kata lain di sini, mereka akan mengunjungi market terdekat sesuai dengan yang mereka butuhkan, yaitu secara online juga. Kemudian yang ketiga, where do they buy, yaitu di mana mereka membeli barang yang diinginkan. Beberapa customer memilih toko yang terdekat di rumah, beberapa lain juga membelikan barang di mall, yaitu sambil berjalan-jalan, tergantung tempat strategis yang mereka inginkan. Yang keempat yaitu when do they buy, yaitu kapan konsumen membeli produk yang diinginkan. Nah, di sini yaitu
Beberapa di antara menyatakan sebulan sekali, ada juga 1 tahun sekali, tergantung dari konsumen itu sendiri atau perusahaan itu sendiri yang memiliki. Yang kelima yaitu what are they for kriteria. Kriteria yang dimaksud di sini yaitu kriteria apa yang diinginkan dari barang yang diinginkan pembeli, yaitu ada garansi dan ada juga service after sales. Yang dimaksud di sini garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa produk akan bertanggung jawab terhadap barang jika memiliki catat fungsi. Nah, yang kedua yaitu service after sales, di mana pelayanan yang dilakukan perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan terhadap barang yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Salah satu contohnya yaitu bila kita membelikan laptop ke suatu mall, tentu adanya suatu garansi dari situ, tergantung dari pemakaian kita. Misalnya kesepakatannya itu 1 tahun untuk garansinya atau 3 bulan. Terdapat 6 tahap yang harus dilalui oleh konsumen. 1. Masalah pengakuan. Sebelum pembelian dapat dilakukan, konsumen harus memiliki alasan untuk percaya apa mereka inginkan, di mana mereka ingin, atau bagaimana mereka memandang diri sendiri atau situasi yang berbeda. Namun, bagi pemasar ini menciptakan peluang dengan meluangkan waktu untuk membuat masalah bagi pelanggan dengan memberi informasi. Dengan mengajukan pertanyaan, konsumen sebagai pelanggan menyadari bahwa memiliki kebutuhan yang harus diselesaikan. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah masalah dikenali, proses pencarian pelanggan dimulai. Mereka tahu ada masalah dan mereka mencari solusi. Sebagai seorang pemasar, cara terbaik untuk memasarkan kebutuhan ini adalah dengan menetapkan mereka pada benak konsumen sebagai pemimpin industri. Metode yang dipertimbangkan termasuk googling. Dengan demikian, untuk mengiklankan kemitraan sponsor secara jelas di materi web. Contohnya, CJ Pony Parts merupakan dealer terkemuka suku cadang mobil Ford Mustang. Pada saat konsumen mencari, mereka akan menemukan rasa aman saat menemukan situs webnya. Pendukung rasa aman yang dilakukan dengan meningkatkan proses pencarian informasi yang diajukan oleh pemasar tetap di depan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Meski merek yang disodorkan pemasar merupakan merek yang paling menonjol di antara pesaing, bukan berarti pelanggan akan benar-benar membeli produk atau pelayanan yang ditawarkan pemasar, sebab pelanggan ingin memastikan bahwa merek yang akan dipilih benar-benar teliti. Karena ini, meskipun konsumen yakin dengan apa yang mereka inginkan, namun masih ingin membandingkan opsi lain untuk memastikan keputusan mereka tepat. Tahap ini belum final, namun konsumen telah mempertimbangkan untuk evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Pada tahap ini, keputusan telah mempelajari beberapa teori. Mereka memahami harga dan opsi pembayaran, dan mereka memutuskan apakah akan melanjutkan dengan pembelian atau tidak. Artinya, konsumen masih mempunyai peluang untuk tidak membeli. Pada tahap ini, proses pemasaran dengan memberikan rasa aman. Pada tahap ini, pemasar disarankan memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan yang dihadapi konsumen. Jika pelanggan sudah tidak ingin membeli, inilah sebab untuk membawa mereka kembali. Langkah keempat ini yang paling penting dalam proses pembelian. Disinilah kepastian akan konsumen jadi membeli atau tidak. Yang kelima, pembelian. Dalam tahap ini, konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian. Semua tahapan yang mengarahkan ke pembelian telah pasti. Pemasaran masih berperan sama pentingnya selama tahap seperti tahap sebelumnya. Tahap ini merupakan tahap pemasaran yang paling mudah
dengan tetap bersikap tetap sederhana. Hal dengan tetap bersikap dilakukan pemasar adalah melakukan penyesuaian sehingga jika proses pembelian terlalu sulit, konsumen tidak membeli pun tidak menjadi masalah. Yang keenam, evaluasi pasca pembelian. Hanya karena pembelian telah dilakukan, bukan berarti proses pembelian sudah berakhir. Pendapatan dan loyalitas pelanggan dapat dengan mudah hilang. Setelah pembelian dilakukan, apakah mereka puas dengan keputusan atau tidak? Jika konsumen merasa Berikutnya adalah memahami proses pembelian konsumen. Menurut BAN tahun 2015, menganalisis konsumen pada usaha retail dan menemukan hasil. Diuraikannya bahwa analisis usaha retail merupakan analisis dari berbagai sisi dari usaha itu yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Adapun penjelasan masing-masing analisis yang saling berpengaruh adalah sebagai berikut. Yang pertama, kategori manajemen. Kategori manajemen merupakan ilmu yang relatif baru sehingga mempunyai beberapa penjelasan yang relatif berbeda. Ia adalah konsep manajemen yang dikembangkan melalui proses barang atau kategori barang dagangan melalui suatu pendekatan yang sistematis namun cukup sederhana. Sebagai contoh, kategori sapu adalah sapu ijuk, sapu plastik, sapu lidi, dan selanjutnya sapu ijuk dipecahkan lagi menjadi sapu ijuk besar, sapu ijuk sedang, dan sapu ijuk kecil. Yang kedua adalah market basket analysis. Market basket analysis adalah analisis terhadap perilaku konsumen dalam berbelanja dari usaha retail tentang seberapa banyak konsumen berbelanja dan barang apa saja yang dibeli. Yang ketiga adalah promotional analysis. Promotional analysis adalah analisis tentang penjualan produk-produk yang berpromosi sedang dalam outlet itu dan sejauh mana program yang diberikan dapat meningkatkan penjualan, yang memberi pengaruh kepada market basket analisis dan sebaliknya. Dan demikian juga terhadap produk analisis. Yang keempat, produk analisis. Produk analisis ini adalah analisis produk atau barang yang dijual di sebuah usaha retail yang menunjukkan daya jual produk itu dan seberapa jauh produk itu memberi profit kepada usaha retail itu. Yang kelima, price and promotion modeling. Price and promotion modeling adalah cara atau model yang digunakan untuk penentuan barang yang diberikan oleh barang yang dijual pada usaha retail itu dan usaha promosi apa saja yang dapat diberikan terhadap barang itu agar penjualannya Poin titik 5 yaitu price and promotion modeling. Price and promotion modeling adalah cara atau model yang digunakan dalam penentuan harga yang ditentukan oleh retail. Selanjutnya itu poin 3.6 pattern trend analysis. Pattern trend analysis adalah analisis terhadap kecenderungan konsumen memilih merek-merek yang sudah dikenal. Terus poin 3.7 yaitu markdown analysis. Markdown analysis adalah analisis penurunan harga yang diberikan oleh outlet. Terus 3.8 yaitu demand modeling and forecasting, adalah pola permintaan barang-barang